Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 631 sampai bab 635. Oh, kamu mengatakan bahwa dia tinggal di Fragrant Mountain Villa. Jadi aku tahu bahwa Fragrant Mountain Villa adalah desa pegunungan di mana anggota klan kelas 4 dari Fragrant Mountain Garden tinggal dalam lingkaran. Dan mereka yang tinggal di lingkaran kelas 4 secara alami bukan anggota penting dari keluarga Han Wang. Dan lingkaran kelas 4 juga merupakan anggota klan terluar dari keluarga Han Wang. Dan mereka tidak memiliki status yang sama sekali di keluarga Han Wang. Tentu saja, tidak peduli status kecil yang mereka miliki. Mereka masih jauh lebih sayang dari tamu seperti saya. Kakak, aku sedang terburu-buru. Biarkan aku masuk. Aku akan masuk hari ini tidak peduli apa. Bahkan jika kamu menghentikanku. Pria kesempurnaan Hautian yang menjaga gerbang itu ragu-ragu dan berkata, teman, jika itu terjadi, aku akan membawamu seolah-olah aku telah menjadikanmu teman. Namaku Lin Yan. Dan aku akan membawamu ke sana sekarang. Tetapi kamu tidak boleh menimbulkan masalah. Atau kamu akan menjadi orang yang menjengkelkan. Tentu saja tidak. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, namaku Tang Chen. Baiklah. Ikutlah denganku. Tapi kamu satu-satunya yang terbatas pada dua teman wanitamu. Biarkan mereka tinggal di sini untuk saat ini. Apakah aman? Hanya bercanda. Ini keluarga Han Wang. Di mana aman jika tidak aman di sini? Sama seperti itu, Omi masuk ke dalam keluarga Han Wang sendirian. Dan ternyata Xiao Meng berasal dari keluarga Han Wang. Segera, dia tiba di Fragrant Ming Villa. Meskipun Fragrant Ming Villa berada di keluarga Han Wang, tempat lingkaran klan kelas 4 tinggal. Tetapi menurut Omi, itu sangat mewah. Ini adalah Fragrant Ming Villa. Temanku, aku hanya bisa membawamu ke sini. Terserah kamu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Terima kasih, Lin Yan. Omi memikirkan orang yang telah menjawab panggilan Xiao Meng dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Sayangnya, tidak ada yang menjawab. Dan Omi terus menelepon belasan kali sebelum seseorang akhirnya mengambilnya. Ini kamu lagi. Suara seorang pria datang dari telepon. Pengurus rumah tangga senior. Ini aku. Aku di sini. Aku di pintu masuk Fragrant Ming Villa sekarang. Keluar dan jemput aku. Ah, bagaimana kamu bisa masuk? Pihak lain kaget. Tidak menyangka Omi bisa masuk sama sekali. Jadi dia tidak benar-benar mau membiarkan Omi datang meskipun dia menerima alamatnya. Senior, tidak peduli bagaimana aku bisa masuk, keluar dan menjemputku. Hanya itu. Setelah sekitar beberapa menit, seorang lelaki tua keluar. Lelaki tua ini sebenarnya berada di alam bawaan awal. Ini benar-benar mengejutkan Omi. Seperti keluarga kerajaan semacam ini. Bahkan jika itu adalah keluarga kelas 4. Itu luar biasa. Senior, baiklah. Jangan katakan apa-apa. Ikuti aku di dalam. Terima kasih, senior. Omi segera mengikuti pelayan itu ke Fragrant Villa. Melewati beberapa koridor berliku ke halaman di luar. Ikuti aku di dalam. Tapi jangan terlalu banyak bicara. Bagus, Omi. Dipenuhi ketegangan batin. Memasuki kompartemen besar di tengah halaman. Begitu dia memasuki kompartemen, Omi melihat bahwa di sisi kiri kompartemen, di depan tempat tidur, ada banyak orang berdiri. Setidaknya 20 atau 30. Dan Omi masih bisa samar-samar mendengar sedikit suara terisak-isak. Kepala pelayan itu berkata, Xiao Meng baru saja pergi. Saat ini kerabatnya dalam hati yang berat. Kamu berdiri di belakang. Jangan melakukan gerakan yang tidak perlu. Dan jangan naik. Bukan giliranmu untuk naik. Ah, Xiao Meng sudah mati. Tubuh Omi gemetar. Baru saja pergi. 10 menit yang lalu. Dan kamu tepat pada waktunya. Kepala pelayan menghela nafas sedikit sedih. Omi terkejut di sana. Dia benar-benar tepat waktu. Hanya 10 menit yang lalu. Mengapa tidak 10 menit sebelumnya? Di depan tempat tidur di kamar, seorang pria berkata, baiklah, berhenti menangis. Itu pilihanmu sendiri. Itu melegakan dia. Dia akhirnya tidak lagi menderita. Kita harus bahagia untuknya. Tidak menangis. Pergi. Dia ingin bahagia dan tidak mendengar tangisan. Tidakkah kalian semua mendengarnya?
Pria yang berbicara ini adalah ayah Xiao Meng, seorang ahli bawaan. Omi tidak tahan mendengar lagi. Kenapa masih ada seseorang yang mengatakan ini? Omi segera berteriak. Aku tidak setuju denganmu. Tiba-tiba, semua orang melihat ke arah tempat di mana suara itu dibuat. Tidak percaya yang mengakui kata-kata seperti itu saat ini. Pelayan itu menatap Omi dengan keras. Menyesal dalam hatinya bahwa dia telah membawa Omi masuk. Semua orang memohon kepada Omi. Ayah Xiao Meng bertanya dengan wajah muram. Siapa kamu? Kepala pelayan itu sibuk berkata. Tuan, maaf. Ini semua salahku. Dia adalah teman Xiao Meng sebelum dia meninggal. Dia mendengar bahwa Xiao Meng telah disuntik dengan euthanasia. Jadi dia menelepon untuk memberi tumpangan. Saya melihat bahwa dia sangat ngotot. Jadi saya membawanya masuk. Tuan, itu semua salah saya. Saya akan segera membiarkan keluar. Omi masuk tetapi tidak mau keluar. Dan muncul pada pria yang baru saja berbicara. Kamu ayah Xiao Meng. Aku benar-benar tidak percaya bahwa ada ayah seperti itu di dunia ini jika aku tidak mendengarkan sendiri. Kurang ajar. Siapa kamu yang berani menguliahiku di sini? Apa yang kamu ketahui tentang Xiao Meng? Apakah Anda tahu banyak rasa sakit dan penderitaan yang dia alami? Nak, jangan mencoba berkhotbah di depanku. Aku kehilangan seorang putri hari ini. Jika kamu membuat marah, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Ayah Xiao Meng berteriak. Omi berkata, Senior, kamu tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Hidup adalah harapan. Harapan. Harapan apa? Harapan apa yang ada untuk Xiao Meng ketika dia bahkan tidak bisa dirawat oleh penyembuh kelas 14? Omi berkata, penyembuhan tingkat 14 tidak bisa sembuh. Jadi mari kita menyewa penyembuh kelas 15. Hahaha. 15 liter. Keluarga Han Wang saya. Keluarga kerajaan. Penyembuh yang paling kuat hanyalah yang kelas 13. Sementara tabib kelas 14 hanya ada di keluarga Yan Huang. Tetapi saya masih menghabiskan banyak uang untuk menemukan penyembuh kelas 14 untuk merawat Xiao Meng. Tetapi sayangnya, masih tidak mungkin untuk mengobatinya. Kelas 14 sudah menjadi penyembuh terkuat yang dapat ditemukan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa penyembuh 15 kelas legendaris dapat ditemukan? Penyembuh kelas 15. Tidak ada yang mencapai apapun dalam. Itu pernah dicatat hanya dalam sejarah. Anda benar-benar berkata. Undang-undang penyembuh kelas 15. Anda katak di sumur. Apa yang Anda tahu? Dan Anda masih berani berbicara dengan saya tentang harapan di sini. Omi benar-benar terkejut. Di dunia ini, tidak ada yang namanya penyembuh 15 kelas. 15 kelas sebenarnya legendaris. Itu tercatat dalam sejarah. Nah, Omi yang sendirian dalam hal ini. Tidak heran mengatakan ini membuat ayah Xiao Meng sangat marah. Omi segera berkata, Senior, tolong jangan marah dulu. Saya masih mengatakan hal yang sama. Hidup adalah harapan. Sejujurnya, saya juga seorang penyembuh. Saya saat ini adalah penyembuh kelas 10. Saat ini saya hanya ingin mendengar satu kalimat. Dia tidak ingin hidup. Jika dia secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak ingin hidup, maka saya segera pergi. Kamu kurang terbuka. Xiao Meng sudah mati. Namun kamu masih di sini mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menodai jiwa orang mati. Ayah Xiao Meng segera mencoba menyerang penampilan Omi. Omi berkata, bagaimana jika aku bisa membawa Meng kecil kembali dari kematian? Jadi, apakah aku masih menganggap mencemarkan orang mati? Apa maksudmu? Semua orang memandang Omi dengan bingung ketika mereka mendengar Omi mengatakan bahwa dia bisa membawa Xiao Meng kembali dari kematian. Omi berkata sekali lagi, jika aku bisa membawa Xiao Meng kembali dari kematian, lalu apakah itu masih dihitung sebagai aku mencemarkan roh-roh orang mati? Kamu bisa membawa Mo kembali dari kematian. Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Ayah Xiao Meng bertanya dengan wajah muram. Senior, kalian semua telah menyerah berharap bahwa Little Mo dapat dibudidayakan. Berpikir bahwa tidak ada orang lain di dunia yang dapat menyembuhkannya. Tetapi saya tidak setuju dengan pandangan ini. Saya merasa bahwa selama saya hidup, ada harapan. Saya juga seorang penyembuh. Jika saya menghidupkan kembali Xiao Meng pada saat ini, maka saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda dapat mempercayai kata-kata saya bahwa hidup adalah harapan? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian, maka aku akan mempercayaimu sekali dan memastikan untuk membiarkan Mo hidup. Bagus. Kalau begitu minggir dari jalanku. Omi berjalan ke tempat tidur Xiao Meng. Ini adalah pertama kalinya Omi melihat Xiao Meng dalam kehidupan nyata. Xiao Meng memiliki wajah yang baik.
Tapi sayangnya, kulit di wajahnya benar-benar cacat. Jika tidak cacat, dia pasti seorang wanita cantik. Dan dari bentuk wajahnya, dia memang bertahan sama dengan loli kecil yang ada di video di atasnya. Semakin cantik dia di masa lalu, itu sebabnya sekarang akan lebih menyakitkan. Jika dia jelek sebelumnya, bahkan jika dia cacat, itu tidak akan menyakitkan. Omi siap menggunakan teknik kebangkitan pada Xiao Meng. Dan ini bukan pertama kalinya Omi menggunakan teknik kebangkitan. Jadi itu cukup berguna. Semua orang di belakang memandang Omi dengan gugup. Bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar memiliki kemampuan yang kuat untuk menghidupkan kembali orang mati. Jarum perak Omi perlahan menembus jantung, otak, dan berbagai tempat almarhum. Seolah-olah melakukan pernapasan buatan sebagai pertolongan pertama. Suhu tubuh Xiao Meng masih ada di sana. Lagi pula, gabungan depan dan belakang hanya mati selama kurang dari 20 menit. Tetapi tentu saja, suhu yang dimaksud di sini adalah suhu tubuh, bukan permukaan tubuh. Sehingga orang mati dalam waktu 1 jam, atau bahkan 2 jam, secara teoritis mungkin. Sekitar 5 menit kemudian, bang, tubuh Mo terpental. Tapi itu tidak berhasil untuk pertama kalinya. Dan itu juga tidak berhasil untuk kedua kalinya. Ketiga muncul kembali. Berhasil. Dan Mo membuka matanya. Orang-orang yang menonton dengan gugup dari belakang terkejut. Dan beberapa dari mereka berteriak di tempat. Ya Tuhan, ini benar-benar hidup kembali. Tapi Omi tidak punya waktu untuk menyalakannya. Xiao Meng akan mati karena injeksi euthanasia. Dan meskipun dia sekarang dibangkitkan, jika dia tidak mengeluarkan racun euthanasia dari tubuhnya tepat waktu, maka kebangkitan tidak akan bertahan selama beberapa menit. Dan setelah beberapa menit, dia masih akan diracuni oleh racun euthanasia. Oleh karena itu, Omi segera melemahkan tubuh Xiao Meng dan mulai mengeluarkan racun dari tubuhnya. Hitam keluar dari jarum darah perak. Sekitar 2 menit kemudian, semua racun telah dikeringkan. Xiao Meng tidak akan mati lagi. Setara dengan tidak mencintai euthanasia. Kecuali, namun juga, organ-organnya diserang oleh racun. Organnya masih lebih lemah dari sebelum injeksi. Tetapi ini bukan masalah. Perlahan-lahan akan pulih. Omi membalikkan Xiao Meng. Xiao Meng memandang Omi dengan tidak percaya. Ini neraka. Mo yang satu ini, sejenak bingung. Dia ingat bahwa dia telah meninggal. Mengapa dia membuka matanya untuk melihat semua orang lagi tiba-tiba? Dan dia sedang menatap seorang anak laki-laki. Dia tidak mengenali Omi terdiam. Xiao Meng. Oh, kamu akhirnya hidup. Ibu tidak akan pernah membiarkanmu mati lagi. Ibu Xiao Meng menangis dan menerkamnya. Hanya ketika dia kehilangan itu dia akan tahu betapa menghargainya. Dia sedih dan bahkan menyesal setelah Xiao Meng meninggal diam. Dan sekarang dia telah kehilangannya. Itu membuatnya tidak pernah ingin kehilangannya lagi. Ada apa denganku? Aku belum mati. Xiao Meng bertanya. Pada saat ini, semua orang menatap Omi dengan kaget. Terutama beberapa gadis muda. Dan kekaguman yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan ayah Xiao Meng menatap mata Omi yang tidak begitu galak dan jauh lebih baik. Omi menghidupkan kembali orang mati. Dia sepertinya tidak punya alasan untuk membantah kata-kata Omi saat ini. Hidup adalah harapan. Mungkin, Omi benar. Bahkan orang mati pun bisa dihidupkan kembali. Apalagi yang tidak bisa dinantikan. Ibu Xiao Meng menangis. Tidak, kamu sudah mati selama 20 menit. Itu dialah yang menggerakkan ke sini dan menghidupkanmu kembali. Baru kemudian Xiao Meng menatap Omi dan mengenalinya. Tidak percaya. Kamu, saudara Omi. Oh, Mo, halo. Pertama kali aku bertemu denganmu. Kamu melakukan lebih baik dari yang aku kira. Itu tidak seburuk yang kamu kira. Mengapa kamu mencintai lebih awal dan tidak menungguku kembali? Kak Omi, itu benar-benar kamu. Xiao Meng sangat terkejut dan terkejut melihat Omi. Xiao Meng. Jangan putus asa lagi. Oke, saudara Omi. Omi kembali ke jalan. Senior, hidup adalah harapan. Bahkan orang-orang yang telah memutuskan napas mereka dapat hidup kembali. Bagaimana saya bisa tahu bahwa penyakit Meng kecil tidak ada harapan? Saya saat ini hanya seorang guru penyembuhan kelas 10. Dan saya belum bisa merawat Xiao Meng. Tapi tolong percayalah. Saya akan dapat menyembuhkannya di masa depan. Sehingga dia bisa menjadi gadis yang lengkap. Saat ini, jika Anda masih berpikir bahwa dia putus asa dan kematian adalah satu-satunya punya kelegaan, maka saya tidak apa-apa untuk dikatakan. Meskipun kamu memang memiliki bakat untuk kedokteran, tetapi di mana itu meninggalkanmu?
Sepertinya kamu menjadi penyembuh 15 kelas yang legendaris. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda dapat membuat Xiao Meng utuh di masa depan? Jika Anda tidak bisa, maka Xiao Meng harus menderita penyakit ini sepanjang waktu. Bukannya kita tidak mengasani kehidupan Xiao Meng lagi karena kita menyetujui injeksi eutanasianya. Kita hanya melihatnya menderita penyakit dan merasakan sakit di dalam. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Anda membiarkan Xiao Meng hidup dan menunggu harapan. Jadi Anda membuatnya menderita dan membuatnya bahagia setiap hari. Jika tidak, bahkan jika Anda menunggu apa yang disebut harapan dalam beberapa dekade mendatang, di mana itu penting, orang-orang sudah tua. Omi sekarang dalam krisis. Keluarga Huo telah pergi ke Akademi Seni Bela Diri, dan yakin bahwa mereka akan segera menyelidiki hubungan Su Meiqian di dekatnya. Dan ketika itu terjadi, keluarga Su pasti akan menderita. Omi harus menemukan cara untuk melestarikan keluarga Su. Tetapi untuk saat ini, Omi tidak punya cara untuk melakukannya. Hanya ada satu cara, dan itu adalah Xiao Meng. Yang dikatakan Omi terakhir kali. Mengambil langkah itu. Mengacu pada jalan ini, Omi harus mencoba untuk terlibat dengan keluarga kerajaan. Ini adalah satu-satunya cara bagi Omi untuk menyelamatkan keluarga Su. Namun, Omi hanya berjanji bahwa dia akan dapat menyembuhkan Xiao Meng di masa depan, jauh dari keterlibatannya dengan keluarga Xiao Meng. Oleh karena itu, Omi mengambil keputusan. Xiao Meng telah kehilangan keinginannya seumur hidup, dan menderita sepanjang waktu. Omi mungkin juga menikahinya. Omi percaya bahwa itu dia akan dapat memulihkan Xiao Meng. Selain itu, Omi baru saja mengamati bahwa Omi yakin bahwa dia dapat memulihkan wajah Xiao Meng dalam waktu setengah bulan, yaitu tidak lagi dalam keadaan cacat. Pada saat itu, meskipun Xiao Meng masih lumpuh, dia masih setidaknya seorang wanita cantik. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan Omi untuk saat ini. Karena begitu Xiao Meng kembali menjadi cantik, maka tidak akan ada lagi Omi. Jadi Omi harus mengembalikan Xiao Meng menjadi cantik setelah dia menjadi wanitanya. Mengenai tubuh yang lumpuh, Omi ini belum merasakan jalan keluar dari pintu untuk saat ini. Dan dia perlahan-lahan akan mempelajarinya nanti. Omi merasa tidak sulit untuk menyembuhkan Xiao Meng. Tentu saja, Omi mengusulkan untuk menikahinya sekarang. Dan dengan melakukan itu, dia agak curiga mengambil keuntungan dari kekuatan kuat keluarganya. Namun, hati Omi juga tulus. Setidaknya 70% darinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Omi sepertinya telah membuat keputusan dan berkata, "Senior, karena Xiao Meng menjalani kehidupan tanpa harapan dan tidak dapat merasakan arti hidup. Lalu mengapa tidak menikah dengan Xiao Meng kepada saya? Saya pikir, Xiao Meng telah menjadi wanita saya. Saya dapat membuatnya menantikan kehidupan. Dan saya datang ke sini kali ini untuk melakukan ini." Ah, semua orang terkejut. Bahkan Xiao Meng terkejut. Omi benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ayah Xiao Meng mengamuk. "Nak, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Omi mengangguk. "Tentu saja aku tahu. Aku sudah berspekulasi selama berhari-hari. Aku serius." Hahaha. Lelucon yang luar biasa. Pria lain tertawa seolah-olah itu adalah hal yang sangat lucu. Omi berkata kepada pria itu, "Xiao Meng, kuncinya masih terserah kamu. Jika kamu tidak menyukainya, maka tidak ada maksud mengatakan apa-apa. Apakah kamu bersedia?" Ah, mau bergidik di sekujur tubuh. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi melihat Xiao Meng gemetar di sekujur tubuh. Dan bahagia di dalam. Sepertinya penyakit Xiao Meng jauh lebih serius dari yang saya kira. Dia masih bisa gemetar sebentar atau 2. Itu sudah cukup untuk mengatakan semuanya. Mungkin, saya tidak perlu waktu lama untuk menyembuhkannya. Namun, saya tidak bisa menyembuhkannya terlebih dahulu. Kalau tidak keluarga kerajaan tidak akan bisa melihatku. Xiao Meng memandang Omi dan berkata dalam hati, "Saudara Omi pasti ingin menggunakan saya sehingga keluarga Huo tidak akan membunuh berani. Dalam hal ini, mengapa saya tidak membantu? Hanya saja saya akan membantu. Meskipun saya tahu dia menggunakanku dan tidak benar-benar bersungguh-sungguh." Xiao Meng mengangguk. "Saudara Omi, saya bersedia." "Xiao Meng, kamu gila. Dia jelas mencoba menggunakanmu. Kamu pikir dia benar-benar menyukaimu? Dia ingin menggunakan Anda untuk menaiki tangga. Dan Anda bersedia?" "Dao." Xiao Meng tersenyum. "Aku bersedia. Kehidupan seperti ini. Apakah kamu masih ingin menghentikanku? Aku tidak bisa memiliki cinta dalam kehidupan. Karena seseorang bersedia menginginkanku.
Dan itu adalah seseorang yang juga aku menyukai dari diriku sendiri. Mengapa kamu tidak memenuhiku? Xiao Meng. Tapi dia tidak bersungguh-sungguh. Dia menggunakan muah. Selain itu, kamu masih memiliki kontrak pernikahan. Kamu tidak boleh menjualnya. Xiao Meng tertawa pada dirinya sendiri. Kontrak pernikahan di tangan. Ya. Masalah ini tidak perlu dipertimbangkan untuk saat ini. Selain itu bukan untuk Anda putuskan. Apalagi kami yang memutuskan. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat diputuskan oleh keluarga. Tetapi Omi, apakah Anda benar-benar bersedia menikah dengan Xiao Meng? Tentu saja. Xiao Meng telah banyak membantuku. Tanpa bantuan Xiao Meng, aku tidak akan tahu berapa kali aku mati. Ngomong-ngomong, namaku Omi. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentangku. Omi, bisakah kamu menjadi orang yang dikejar keluarga Huo? Seorang wanita bertanya. Itu aku. Ah, semua orang sedikit terkejut. Keluarga Han Wang telah mendengar tentang perseteruan antara keluarga Huo dan seorang pria kecil bernama Omi. Tetapi tentu saja, mereka hanya memperlakukannya sebagai bahan tertawaan bagi keluarga Huo. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pria kecil yang membawa keluarga Huo sebagai bahan tertawaan akan menjadi penyembuh muda di depan mereka. Namun, bukan itu intinya. Dan tidak ada seorang pun di keluarga Han Wang yang peduli apakah Omi sedang diburu oleh keluarga Huo atau tidak. Karena itu terjadi. Demi membangkitkan semangat Xiao Meng, saya akan berbicara dengan keluarga tentang ini. Tetapi saya akan menjadi skandal. Saya tidak tahu apakah keluarga setuju atau tidak setuju, atau apakah sesuatu yang lain akan terjadi. Dimengerti, Xiao Meng berkata. Kalian keluar dulu. Aku ingin berbicara dengan saudara Omi sendirian. Yang lain semua keluar dari ruangan. Ketika mereka berjalan keluar dari Fragrant Villa, seorang pria berkata, "Saudaraku, apakah benar-benar baik Xiao Meng dibangkitkan? Aku sudah kehilangan dia sekali. Aku tidak ingin kehilangan dia lagi. Kali ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaganya tetap aman." Kakak, yang lain tidak tahu. Tapi kami jelas. Xiao Meng mendukung Euthanasia. Itulah yang dimaksud pihak Pangeran Dinoah. Xiao Meng dan Pangeran Kerajaan Dino memiliki pernikahan. Tetapi Xiao Meng tiba-tiba cacat hancur. Jadi itu penyebab diam-diam berkuasa. Membiarkan Xiao Meng mati sehingga pernikahan secara alami dihilangkan. Mereka tidak harus melakukan perubahan dari pernikahan mereka. Dikritik, kita tidak harus dari pernikahan. Mempermalukan mereka. Situasi yang saling menguntungkan. Tapi sekarang, Xiao Meng muncul. Bagaimana ini bisa? Aku tidak peduli. Aku sudah kalah sekali. Aku harus bekerja keras untuk melestarikannya. Ayah Mo kecil berkata dengan tegas di matanya. Ternyata ada alasan di dalam untuk menyuntikkan Euthanasia Little Mo. Dan bukan karena ayah Little Mo benar-benar menyerah padanya. Mengira itu tidak ada harapan. Alasan sebenarnya adalah seseorang di sana ingin Xiao Meng mati. Karena Xiao Meng bertunangan dengan seorang pangeran bernama Dino. Jika Xiao Meng meninggal, pangeran yang disebut Dino itu tidak harus memenuhi kontrak pernikahan. Xiao Meng menjadi cacat dan cacat. Sebagai seorang pangeran, tidak mungkin untuk memenuhi kontrak pernikahannya. Tetapi dia tidak cukup baik untuk menarik pernikahan. Dia akan dikritik. Tetapi dia tidak bisa membiarkan keluarga Han Wang menarik pernikahan. Keluarga Han Wang, sebagai keberadaan yang lebih lemah, berani menarik pernikahan keluarga kerajaan. Ini tidak ingin berbaur. Jadi, kematian Xiao Meng adalah hasil terbaik. Tapi siapa yang berharap akan dibangkitkan oleh Omi? Dan juga, Omi ingin menikahi Xiao Meng. Di kamar Xiao Meng, Kak Omi. Akhirnya aku bertemu denganmu. Oh, Xiao Meng. Aku juga. Kak Omi. Aku pasti jelek. Tidak. Kamu cantik. Mengapa Anda perlu membuka mata dan berbohong? Saudara Tezichen. Kamu dulu cantik. Aku bisa tahu dari bentuk wajahmu. Itu sebelumnya. Dan itu menjadi selamanya. Tidak. Mo. Kamu harus percaya padaku. Itu tidak akan terjadi selamanya. Omi tidak mengungkapkan. Pada kenyataannya, Omi bisa memulihkan wajahnya sekarang. Paling lama 10 hari setengah bulan sudah cukup. Hanya saja, Omi tidak bisa melakukannya sekarang. Yah, saudara Omi. Aku percaya padamu. Kamu bahkan bisa menghidupkanku kembali. Kamu pasti bisa. Itu benar. Percayalah padaku. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin menikah denganku? Dan apakah kamu bersungguh-sungguh? Oh, maksudku. Tapi kamu tidak. Aku tahu kamu sedang diburu oleh keluarga Huo dan ingin menggunakanku untuk menyingkirkan mereka.
Tapi tidak apa-apa. Aku bersedia menerimanya. Ya. Buat aku terdengar seperti orang seperti apa. Itu benar. Ketika aku berpikir untuk menikahimu, niat awalnya adalah menggunakan koneksi keluargamu. Karena jika tidak, aku takut keluarga Sumeikian akan berada dalam masalah besar. Tentu saja, aku juga setia padamu. Xiao Meng tersenyum. Saudara Omi, aku sangat jelek dan lumpuh tidak valid. Bagaimana kamu bisa tulus? Jangan katakan itu. Mengatakan itu membuatku merasa tidak enak. Itu akan merusak citramu. Kamu adalah pejuang hatiku. Omi berkata, Xiao Meng, kalau begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Aku tetap siap digunakan olehmu. Karena kamu adalah pejuang hebat yang aku cita-citakan dan sembah di hatiku dalam satu kekalahan. Oh, Mo. Kebenaranku adalah, aku tulus. Dan kamu pikir aku tidak bisa tulus karena kamu sangat jelek dan lumpuh. Tapi, yang bermasalah ini milikmu. Aku bahkan tidak mengingatnya. Karena aku benar-benar bisa menyembuhkanmu. Juga, aku tidak ingin memberitahumu. Tapi aku siap untuk memberitahumu sekarang. Pada kenyataannya, aku dapat memulihkan wajahmu sekarang. Paling lama setengah bulan, dan aku dapat membuat kamu bertahan sama seperti dulu. Apa, Saudara Omi? Apakah kamu bercanda? Cacatku ini. Bahkan penyembuh kelas 13 pun tidak bisa melakukannya ah. Omi menggelengkan. Tidak, aku bisa. Jangan tanya aku mengapa aku begitu percaya diri. Penyembuh kelas 13 itu tidak bisa melakukannya. Itu mereka. Meskipun nilaiku tidak setinggi itu. Aku memiliki lebih banyak rahasia penyembuhan. Seperti kebangkitan dari kematian dan pelestarian kehidupan. Rahasia unik ini. Penyembuh kelas 13 itu pasti tidak akan bisa. Xiao Meng. Masalah cacat Anda bukanlah masalah yang sama sekali. Masalah kelumpuhan Anda. Meskipun saya tidak dapat melakukan apa-apa saat ini, saya juga percaya bahwa cepat atau lambat, Anda akan dapat pulih. Sekarang, apakah kamu akan dapat sembuh? Berpikir bahwa aku tidak tulus. Saudara Omi, kalau begitu cepat dan biarkan aku mendapatkan kembali penampilanku ah, sehingga orang-orang dari keluargaku akan mempercayaimu. Omi menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak bisa sekarang. Karena aku ingin menikahimu karena alasan selain hatiku. Aku ingin menggunakan keluargamu untuk menyelamatkan keluarga Su dan juga untuk menghentikanku diburu oleh keluarga Huo. Jika aku membiarkanmu mendapatkan kembali kecantikanmu begitu cepat, hehe, dengan mata keluarga kerajaanmu, kamu tidak akan bisa melihatku. Oleh karena itu, aku hanya bisa membiarkanmu sendirian dalam hal ini. Dan aku akan melakukan ini setelah kamu dan aku benar-benar menikah. Itu tidak akan terlambat. Terima kasih, Saudara Omi. Mau mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dalam hidup dan memiliki harapan bahwa dia ingin hidup. Mo, jadi, apakah kamu ingin menjadi wanitaku? Dengan sepenuh hati. Atau apakah Anda ingin membantu saya dan lebih suka digunakan? Kak Omi, aku benar-benar bersungguh-sungguh. Aku bertemu denganmu di atas. Aku iri padamu. Aku bisa bebas dan melakukan perbuatan yang benar. Dan aku merasa bahwa kamu baik. Tapi sayangnya aku tidak layak untukmu. Jadi aku tidak berani membayangkannya. Baiklah. Jangan bicara tentang itu. Ngomong-ngomong, Xiao Meng, yang baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki kontrak pernikahan. Apa yang terjadi? Wajah Xiao Meng menjadi gelap. Saudara Omi, sejujurnya, saya sudah lama memiliki kontrak pernikahan. Dengan seorang pangeran dari keluarga kerajaan. Tetapi kemudian saya menghancurkannya. Dan saya kira itu hilang. Kalau begitu, ada baiknya itu hilang. Xiao Meng bertanya. Saudara Omi, jika kamu benar-benar menikah denganku, bagaimana dengan pacarmu? Omi berkata, mereka masih pacarku. Paling-paling aku hanya sedikit lebih sedih dan memiliki 3 istri dan 4 selir. Tapi bagaimana jika dia bertanya sendiri? Dia putus asa dalam hidup dan akan meminta aplikasi lain. Terakhir kali, Anda berhenti. Tetapi saya memberitahu Anda bahwa jika dia melamar sendiri, Anda tidak dapat berhenti. Dan juga, jika dia melamar lagi, tidak tetap Anda untuk berhenti. Ayah mau berjanji. Saya tidak berpikir dia akan melamar lagi atas keinginannya sendiri. Mengapa? Karena Mo telah menemukan cinta. Omong kosong. Kepala Dewan. Bahwa Omi menggelinding ke sini karena dia jatuh cinta dengan Xiao Meng. Selain itu, Omi adalah penyembuh berbakat sendiri.
Dia berkata di depan umum bahwa dia akan menikahi Xiao Meng dan berjanji untuk menyembuhkannya di masa depan. Jadi Xiao Meng tidak akan melamar dirinya sendiri lagi. Patriark Dewan, Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah memaksa Xiao Meng untuk mati jika dia ingin hidup sendiri. Itulah yang Anda janjikan kepada saya pada saat itu. Ayah Mo kecil berkata dengan sikap yang kuat. Don Omi, dia pria yang baik. Mungkinkah dia pikir kita akan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawamu? Tidak. Dia merusak hal-hal untuk kita. Hal-hal yang telah diselesaikan dengan memuaskan. Dan kemudian dia diarahkan ke dalam kebuntuan. Di mana dia? Saya ingin melihatnya. Salah satu ibu pemimpin dewan mengatakan. Aku akan pergi dan membawanya segera. Dao kemudian segera keluar dari aula utama tanpa menunggu Patriark Dewan berbicara. Segera, ayah Xiao Meng tiba di Fragrant Villa. Omi, keluar sebentar. Omi sedang memeriksa tubuh Xiao Meng di kamarnya ketika suara ayah Xiao Meng datang dari luar. Xiao Meng, aku akan keluar sebentar. Xiao Meng mengangguk sedikit khawatir. Dia takut ayahnya akan mempermalukan Omi tentang sesuatu. Omi berjalan keluar ruangan dan berkata, ikutlah denganku. Patriark anggota Dewan Keluarga ingin bertemu denganmu. Meskipun Omi tertegun, dia tetap mengikuti ayah Xiao Meng dengan disiplin. Namun, setelah keluar dari Fragrant Ming Villa, ayah Xiao Meng berhenti. Senior, bukankah kamu mengatakan siapa yang ingin melihatku? Mengapa kamu tidak pergi? Omi, aku masih punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu sebelum aku membahas Patriark Dewan. Senior, katamu, ayah Meng kecil berkata. Omi, seperti yang terjadi sekarang. Aku hanya harus mengatakan yang kematian Little Meng sebenarnya tidak menyebar terlihatnya. Karena Xiao Meng tiba-tiba lumpuh, dan alasannya tidak dapat ditemukan atau diobati. Pangeran Dino asli yang memiliki kontrak pernikahan dengan Xiao Meng. Dia pasti tidak akan bisa menggunakan Xiao Meng lagi. Namun, mereka tidak dapat memutuskan pernikahan secara sukarela. Itu akan dikritik oleh orang lain. Tetapi kita juga tidak dapat memutuskan pernikahan. Itu akan merusak wajah mereka. Jadi, seseorang dari pihak Pangeran Dino keluarga kami untuk membiarkan Xiao Meng mati. Tentu saja, keluarga kami tidak punya pilihan selain memberikan Xiao Meng euthanasia. Tetapi Xiao Meng adalah putriku. Aku tidak akan mengizinkannya. Saya tawar-menawar dengan keluarga dan mendapatkannya. Jika Xiao Meng memilih untuk mati dengan euthanasia, maka saya tidak bisa berhenti. Saya harus bekerja sama. Setelah itu, tabib yang dikirim oleh keluarga ke Xiao Meng mulai menanamkan pesimisme ke Xiao Meng. Menyiratkan bahwa Xiao Meng harus mengajukan euthanasia sendiri hidupnya. Jadi dia mengajukan permohonan euthanasia. Anda tahu semua yang terjadi setelah itu. Dan sekarang Anda mengerti apa yang ingin saya katakan kepada Anda. Omi berkemah dan berkata, mengejutkan bahwa Pangeran Dino seperti apa yang ingin Xiao Meng mati. Mereka terlalu kejam. Jika mereka tidak akan menikahi Xiao Meng lagi, menarik pernikahan itu. Hanya karena mereka akan dikritik karena menarik pernikahan mereka. Mereka ingin Xiao Meng mati. Sungguh pengganggu. Ayah Xiao Meng bersyukur melihat kemarahan dan ketidakadilan Omi yang benar untuk Xiao Meng. Karena dia juga merasa marah di dalam. Oleh karena itu, ayah Xiao Meng merasa bahwa Omi juga orang yang cukup baik saat ini. Pangeran Dino adalah anggota keluarga kerajaan. Apapun yang mereka lakukan dengan benar. Keluarga Han Wang kami tidak dapat menolak dan keluarga saya tidak akan menolak. Belum lagi Xiao Meng. Bahkan saya takut saya dapat berkorban untuk ini. Betapa keterlaluannya. Apa yang kamu coba katakan padaku dengan berbicara denganku sekarang? Kamu ingin aku meninggalkan Xiao Meng sendirian. Membiarkan Mo mati. Punya jawaban untuk pangeran sialan itu. Tanya Omi kesal. Dao, Omi. Jadi, apa maksudmu? Omi menggelengkan kepalanya dengan kuat. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengirimnya ke kematian. Ayah Xiao Meng memandang Omi dan tertawa. Omi, kamu benar-benar laki-laki. Aku tidak salah menilaimu. Potong omong. Aku tidak bercanda. Meskipun aku tidak bisa melawan pangeran manapun saat ini. Aku bahkan belum bisa bertarung melawan keluarga Huo. Tapi setidaknya aku yakin Xiao Meng tidak akan dilanggar dengan cara apapun. Jika keluarga Anda harus memaksa Xiao Meng mati, maka saya akan membawa Xiao Meng dan meninggalkan Yan Huang. Dan ketika saya pergi ke luar negeri, saya tidak percaya bahwa ada orang yang dapat melakukan apapun kata-kata kosong kepada saya. Dan aku, pada akhirnya, akan kembali dalam suatu hari nanti. Menatap Omi dingin.
Omi menyadari bahwa dunia ini benar-benar menjadi semakin sulit untuk menjelajah. Di masa lalu, ketika dia lemah, dia masih bisa hidup nyaman di tempat kecil. Tapi sekarang, ada orang yang lebih kuat dan keluarga yang lebih kuat. Omi merasa semakin tertindas. Perasaan ini, Omi belum pernah mengalami di kehidupan sebelumnya. Bukan karena dia lebih kuat di kehidupan sebelumnya. Ketika dia terkuat di kehidupan sebelumnya, dia hanya pada tahap bawaan akhir, yang tidak kuat. Tetapi di kehidupan sebelumnya, dia setidaknya memiliki divisi yang kuat di belakangnya. Jadi dia tidak akan mengalami kejadian apapun. Tapi sekarang, ketika dia tidak memiliki kekuatan pendukung, tidak ada master untuk diandalkan, dan semua harus bergantung pada dirinya sendiri, baru kemudian dia merasa tidak sebebas dan tidak terkendali seperti yang dia jalani di kehidupan sebelumnya. Saya harus kuat. Saya tidak ingin ditindas oleh kekuatan apapun. Mungkin, saya hidup terlalu nyaman di kehidupan saya sebelumnya. Dan sekarang sedikit mengecewakan dan memunculkan ini secara mengejutkan membuat saya merasa lelah. Ayah Xiao Meng berkata, saya percaya pada Anda. Dalam hal ini, saya bersedia memberikan putri saya kepada Anda. Saya ingin melindungi Xiao Meng sama seperti Anda, dan tidak membiarkan siapapun mengirimnya ke kematiannya. Omi mengangguk. Omi awalnya berpikir bahwa Xiao Meng akan menjadi orang yang kuat untuk dia andalkan. Tetapi hasilnya, ada begitu banyak hal yang tidak diketahui di belakang Xiao Meng. Senior, aku yakin seseorang dari keluargamu masih akan meminta Xiao Meng disuntik dengan euthanasia. Kan? Benar, ayah Xiao Meng menganggukkan kepalanya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Sepertimu, aku tidak akan pernah membiarkan Xiao Meng dirugikan. Omi tersenyum pahit. Tapi aku merasa kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan. Ya, aku tidak berguna. Aku tidak bisa menjaga keluarga. Demi keselamatan keluarga, keluarga tidak akan membiarkan Xiao Meng hidup. Omi menghela nafas. Apa gunanya kamu memberitahuku ini? Ini hanya masalah waktu. Sebaiknya aku menyelesaikan masalahnya sendiri. Ayah Xiao Meng memerintah karena malu. Dia adalah seorang ayah. Namun dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi putri yang sama sekali. Aku bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Omi terdiam sejenak dan bersenandung. Lawan Pangeran Dino yang mana? Kamu gila. Keluarga Han Wang kita bahkan tidak berani. Kamu. Benar, ayah Xiao Meng menganggukkan kepalanya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Sepertimu, aku tidak akan pernah membiarkan Xiao Meng dirugikan. Omi tersenyum pahit. Tapi aku merasa kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan. Ya, aku tidak berguna. Aku tidak bisa menjaga keluarga. Demi keselamatan keluarga, keluarga tidak akan membiarkan Xiao Meng hidup. Omi menghela nafas. Apa gunanya kamu memberitahuku ini? Ini hanya masalah waktu. Sebaiknya aku menyelesaikan masalahnya sendiri. Ayah Xiao Meng memerintah karena malu. Dia adalah seorang ayah. Namun dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi putri yang sama sekali. Aku bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Omi terdiam sejenak dan bersenandung. Lawan Pangeran Dino yang mana? Kamu gila. Keluarga Han Wang kita bahkan tidak berani. Kamu. Mata Omi tegas dan berkata, meskipun aku, Omi, belum banyak menderita, aku tidak begitu mudah dikalahkan oleh kesulitan. Untuk saat ini, ada dua cara. Pertama, aku harus melangkah ke langit bawaan secepat mungkin dan menjadi gelar bakat diturunkan. Sehingga tidak ada yang berani membunuhku. Kecuali seukuran Yan Huang. Dan bahkan jika seukuran Yan Huang ingin membunuhku, harus ada bukti yang jelas tentang apa yang telah aku lakukan. Kedua, saya memanfaatkan sepenuhnya keahlian penyembuhan saya. Saya pikir dengan identitas saya sebagai penyembuh kelas 10, saya setidaknya dapat menyerap sejumlah ahli bawaan untuk menjadi teman saya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.